Halo teman-teman, balik lagi dengan ASBIM di sini. Di video kali ini gue akan bahas kekuatan angkatan laut dari mulai admiral, komandan hingga para kapten. Karena jumlah personil angkatan laut banyak banget, video ini gue akan bagi menjadi dua part ya. Pada part pertama, gue akan fokus membahas fleet admiral dan juga admiral. Kalian komen juga ya admiral favorit kalian. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari mantan fleet admiral sebelum Sengoku, Kong, yang sekarang menjadi panglima pemerintah dunia. Karena kekuatan bertarung Kong belum ditunjukkan sejauh ini, kita akan bahas kekuatannya secara politik. Posisi atau jabatan Kong sebagai panglima pemerintah dunia bisa dibilang sangat tinggi. Secara hierarki, posisi Kong hanya kalah dari Imu dan juga Gorosei. Sehingga Kong bukan hanya memiliki kekuasaan terhadap angkatan laut, tetapi pada Shichibukai yang sekarang udah bubar, Cyberpulse dan juga Enies Lobby. Jika dilihat dari fisiknya, Kong terlihat memiliki banyak luka akibat pertempuran. Hal ini bisa menunjukkan ketahanan fisik Kong dan pengalamannya. Untuk buah iblisnya sendiri, Kong jadi satu-satunya mantan admiral yang belum dikonfirmasi apakah memiliki buah iblis atau tidak. Tapi jika kita lihat dari namanya, apakah mungkin Kong memiliki buah iblis tipe Zoan model King Kong? Untuk hakinya sendiri, seluruh angkatan laut yang memiliki pangkat Vice Admiral ke atas semuanya memiliki haki. Oleh sebab itu dapat dipastikan kalau Kong memiliki haki walaupun belum ditunjukkan sejauh ini. Kita lanjut ke Sakazuki atau lebih dikenal dengan Akainu, fleet admiral saat ini. Kita bahas reputasi Akainu terlebih dahulu ya. Akainu sebagai fleet admiral secara tidak langsung sudah menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu atau bahkan admiral terkuat yang ada di angkatan laut. Bahkan Blackbeard yang saat itu sudah memiliki kekuatan dua buah iblis lebih memilih kabur, nggak ngelawan sama sekali ketika disamperin oleh Akainu. Prinsip yang dimilikinya, Troro Justice, membuat Akainu terkenal sangat kejam dan sangat menakutkan. Untuk yang penasaran penjelasan detail soal prinsip Akainu, bisa cek video gue yang ini ya. Untuk kekuatan fisiknya, Akainu bisa dibilang kuat banget. Pada saat perang di Marineford, Akainu berhasil menunjukkan daya tahan fisik yang luar biasa. Pukulan gempa berturut-turut dari jarak dekat plus haki dari Whitebeard sama sekali tidak bisa membunuh Akainu. Padahal Whitebeard sudah menyerang Akainu di bagian-bagian yang cukup vital seperti leher dan bagian tengah tubuhnya. Bahkan kalau kalian perhatiin, serangan Whitebeard sebelumnya mampu membelah Marineford dan melumpuhkan Vice Admiral yang memiliki tubuh raksasa hanya dengan satu kali serangan. Nggak cuma mampu bertahan, Akainu bahkan masih sanggup untuk kembali bertarung tanpa menunjukkan kelelahan atau hambatan akibat luka yang didapatkannya. Selain pada perang Marineford, Akainu juga mampu bertarung melawan Kuzan selama 10 hari yang berujung pada kemenangan Akainu. Lanjut kita bahas kekuatan buah iblisnya, Maguma Gunomi atau Magma Fruit. Menurut Vivrecard, Maguma Gunomi mendapatkan predikat sebagai buah iblis yang memiliki daya serang paling kuat dibanding buah iblis lain. Dengan buah iblis tipe Logia ini, Akainu bisa menciptakan, mengendalikan, dan mengubah tubuhnya menjadi magma. Akainu biasanya menggunakan kekuatannya dengan cara mengubah lengannya menjadi magma. Lalu dia akan meluncurkan pukulan magma yang mampu dengan mudah menembus apapun termasuk tubuh manusia. Contohnya pada tubuh Ace dan wajah Whitebeard. Selain itu, salah satu teknik Akainu favorit gua adalah Ryusei Kazan yang berguna banget dalam perang besar. Akainu akan menembakkan banyak tinju magma ke udara untuk menciptakan hujan meteor. Dampaknya secara instan Akainu bisa memukul mundur musuhnya dan bisa menciptakan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Untuk hakinya sendiri, Akainu memiliki Bushoshoku Haki dan Kenbunshoku Haki. Bushoshoku Haki ditunjukkan Akainu bersama dua admiral lainnya untuk memblok serangan gempa dari Whitebeard. Untuk Kenbunshoku Haki baru ditunjukkan melalui Vivrecard. Nggak cuma kuat aja, yang bikin Akainu makin OP adalah kecerdasan dan kelicikannya. Kalau kalian ingat, Akainu berhasil memanipulasi Squirt dengan kata-katanya yang membuat Squirt sempat berkhianat kepada Whitebeard. Bahkan kalau kalian perhatiin, Ace meninggal juga karena kepancing sama kata-katanya Akainu. Kita lanjut ke fleet admiral sebelum Akainu, yaitu Sengoku. Pada masa jayanya, Sengoku adalah salah satu prajurit angkatan laut
terkuat bersama Garp. Bahkan Goldie Roger dan Whitebeard sangat menghormati dan mengakuinya. Selain itu, 24 tahun yang lalu Sengoku juga berhasil mengalahkan salah satu kru bajak laut paling berbahaya di dunia, yaitu Shiki, dan berhasil memasukkannya ke Impel Down. Untuk kecerdasannya terutama dalam strategi berperang, Sengoku bisa dibilang yang terbaik. Sengoku merupakan otak dari semua strategi yang ada di perang Marineford, seperti mengatakan bahwa Ace akan dieksekusi lebih awal untuk menipu bajak laut Whitebeard agar mereka panik. Bahkan memanipulasi Squard awalnya adalah rencana milik Sengoku yang dilaksanakan oleh Akainu. Untuk buah iblisnya, Sengoku memiliki buah iblis Hito Hitonomi model Daibutsu. Dengan buah iblis ini, Sengoku bisa berubah menjadi patung Buddha raksasa atau Daibutsu berwarna emas. Kalau kita bahas kekuatannya, ketika berubah menjadi sosok Daibutsu, Sengoku akan mendapatkan peningkatan kekuatan fisik yang sangat signifikan. Selain itu, Sengoku juga mendapatkan kekuatan untuk menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat. Gelombang kejut ini akan dihasilkan ketika Sengoku melancarkan serangan dengan telapak tangannya. Teknik ini bernama Impact Wave. Untuk hakinya sendiri, Sengoku memiliki semua jenis haki menurut Vivre Card. Kita lanjut ke level Admiral Borsalino atau yang lebih dikenal sebagai Kizaru. Salah satu momen epic yang gue selalu ingat tentang Kizaru adalah ketika dia mampu mengalahkan hampir seluruh supernova sendirian hanya dengan satu kali serangan. Lanjut kita bahas kekuatan fisiknya. Oh iya, ini spoiler alert ya buat yang hanya nonton anime saja. Kizaru pada saat di Egghead mampu mengimbangi kekuatan Gear 5 milik Luffy. Bahkan kalau kita ngomongin daya tahan tubuhnya, pada saat itu Kizaru dihantam oleh Gomu Gomu no Mi Stargun plus Haoshoku Haki milik Luffy, dan dia tidak terlihat mengalami luka yang parah, bahkan masih bisa bergerak beberapa menit setelahnya. Untuk buah iblisnya, Kizaru memakan Pika Pika no Mi atau Glin Glin Fruit yang membuat Kizaru bisa menciptakan, mengendalikan, dan mengubah tubuhnya menjadi cahaya. Dengan buah iblis ini mungkin kita bisa bilang kalau Kizaru merupakan karakter tercepat di One Piece karena cahaya merupakan objek tercepat di dunia. Salah satu bukti kecepatan Kizaru yang cukup impresif adalah ketika di Egghead. Luffy dalam mode Gear 4 Snake Man plus sudah mempelajari Ken Bunshoku Haki dengan sangat baik, masih tidak mampu mengimbangi kecepatan Kizaru. Selain kecepatan, Pika Pika no Mi juga sangat kuat ketika digunakan untuk penyerangan. Kizaru biasanya menggunakan cahayanya sebagai laser untuk membakar dan menembus tubuh musuhnya. Kizaru juga terlihat mampu membuat klon tubuhnya dari cahaya. Hebatnya, klon ini bisa berkehendak sendiri dan kebal terhadap haki. Hal ini sangat berguna untuk Kizaru dari sisi defensif karena bisa melindunginya dari kelemahan buah iblis Logia yaitu haki. Selain itu, Kizaru juga sepertinya memiliki skill pedang yang cukup baik. Dengan teknik Ama no Murakumo, Kizaru bisa menciptakan pedang dari cahaya dan terlihat cukup mahir dalam menggunakannya. Walaupun terlihat cukup OP, Pika Pika no Mi tetap punya kelemahan, yaitu lasernya hanya bisa bergerak lurus. Oleh sebab itu, jika musuhnya memiliki Ken Bunshoku Haki yang kuat, mereka bisa dengan mudah menghindarinya. Untuk hakinya sendiri, Kizaru memiliki Bushoshoku Haki seperti yang ditunjukkan di Marineford ketika menghentikan serangan Whitebeard. Selain itu, Kizaru juga punya Ken Bunshoku Haki yang terlihat ketika Kizaru bisa merasakan kehadiran Saturn di Egghead. Lanjut ke Aokiji, seorang mantan admiral sekarang bergabung ke Blackbeard Pirate. Kalau sebelumnya gue bilang kalau Akainu jadi salah satu admiral terkuat, Aokiji adalah salah satu orang yang bisa mengimbanginya. Sebelum Akainu menjabat sebagai Fleet Admiral, Sengoku menunjuk Aokiji untuk menjadi Fleet Admiral juga. Hal ini yang menyebabkan Akainu dan Aokiji harus bertarung untuk merebutkan posisi itu karena Akainu mendapatkan penunjukan juga dari penjabat di pemerintah. Hal ini menunjukkan secara skill memimpin Aokiji bisa bersaing dengan Akainu. Dari segi kekuatan bertarung secara umum, kita bisa mengambil kesimpulan kalau Kuzan ini kuat banget karena dia mampu bertahan melawan Akainu selama 10 hari. Ketika bergabung dengan Blackbeard Pirates, Kuzan juga terlihat sangat mudah mengalahkan Charlotte Cracker tanpa terluka. Hal ini sangat berbeda jauh dengan Luffy yang butuh effort lebih untuk mengalahkannya. Untuk buah iblisnya, Kuzan memakan Hie Hie no Mi atau Ice Ice Fruit. Buah iblis Logia ini membuat Kuzan bisa membuat, mengendalikan, dan mengubah tubuhnya menjadi es. Dalam pertarungan, biasanya Kuzan menggunakan buah iblisnya untuk menciptakan senjata seperti pedang, tombak, hingga burung yang terbuat dari es. Selain itu, Kuzan juga biasanya dapat dengan cepat melumpuhkan musuhnya dengan cara membekukan mereka. Ketika dibekukan, musuhnya
tubuhnya akan dapat kondisi-kondisi berbahaya seperti hipotermia dan mudah rapuh jika terkena benturan apapun. Untuk penggunaannya yang paling epik adalah ketika Kuzan mampu membekukan lautan yang sangat luas hanya dengan mencelupkan tangannya ke dalam air. Dengan skill ini, Kuzan dengan mudah dapat mengatasi kelemahan pengguna buah iblis terhadap air karena dia bisa membekukannya sebelum tenggelam. Untuk hakinya sendiri, Kuzan memiliki Busho Shokuhaki dan Genbun Shokuhaki menurut Vivrekar. Kita lanjut ke Admiral paling waras, Issho atau lebih dikenal sebagai Fujitora. Gua sebut Fujitora paling waras karena prinsip keadilan yang dia pegang yaitu human justice. Dengan prinsip ini, Fujitora akan berusaha untuk mengedepankan keselamatan warga sipil atau warga-warga yang gak bersalah ketika ada konflik yang terjadi. Contohnya pada saat peristiwa di Dressrosa. Ironisnya di One Piece, orang yang paling waras justru orang yang buta. Fujitora dengan mata butanya mampu melihat dengan jelas bahwa si Shichibukai adalah sistem yang buruk. Oleh sebab itu, Fujitora mengajukan untuk menghapus sistem Shichibukai dan akhirnya terwujud. Fun fact, saking bencinya Fujitora terhadap tindak kejahatan, dia sengaja membutakan matanya sendiri agar dia nggak bisa melihat kejahatan yang ada di dunia ini. Oke, sekarang kita bahas kekuatannya ya. Dengan keterbatasan fisik yang Fujitora miliki, hal tersebut sama sekali bukan halangan karena Fujitora memiliki Genbun Shokuhaki yang sangat kuat. Bahkan karena kebutaannya, indera lain milik Fujitora menjadi lebih kuat. Contohnya pada pendengaran, Fujitora mampu mendengar halilintar nami dari jarak berkilo-kilometer, sedangkan Doflamingo dan Lau yang ada di sebelahnya tidak mampu mendengarnya. Bahkan Fujitora sendiri mengatakan bahwa dia juga bisa merasakan gerakan awan. Untuk buah iblisnya, Fujitora memakan Sushi Nomi atau Fresh Fruit. Dengan buah iblis Paramecia ini, Fujitora mampu memanipulasi gravitasi. Jangkauannya luas banget, bahkan bisa ke seluruh pulau. Beberapa contoh penggunaannya adalah Fujitora mampu meningkatkan gravitasi di sekitar orang lain. Efeknya, orang tersebut akan jatuh ke tanah dan membuat mereka akan sulit untuk bergerak. Manipulasi gravitasi Fujitora bahkan saking kuatnya bisa menciptakan kawah yang gede banget. Yang paling epik adalah karena Fujitora bisa memanipulasi gravitasi, secara nggak langsung Fujitora bisa menarik benda apapun ke arahnya. Karena jangkauannya sangat luas, Fujitora bisa menarik meteor dari luar angkasa untuk menyerang musuh-musuhnya. Secara defensif, Fujitora juga bisa menggunakan kekuatannya untuk menolak serangan musuhnya dengan cara membuat medan gravitasi terbalik. Nggak cuma menambah tekanan gravitasi, Fujitora juga bisa menghilangkan gravitasi sepenuhnya, menyebabkan objek-objek di sekelilingnya melayang dan dapat dikendalikan. Selain kekuatan buah iblis, Fujitora juga terlihat sangat mahir dalam menggunakan pedang. Pedangnya terlihat digunakan untuk membantunya memanipulasi gravitasi. Untuk hakinya sendiri, selain Genbun Shokuhaki yang sangat kuat, Fujitora juga terlihat memiliki Busho Shokuhaki yang dia tunjukkan ketika melapisi pedangnya untuk memotong teknik Torikago milik Doflamingo. Lanjut ke Admiral terakhir, Aramaki yang lebih dikenal dengan Ryokugyu atau Green Bull. Kekuatan Green Bull sendiri masih sulit untuk disimpulkan. Walaupun pada saat di Wano, Green Bull mampu mengalahkan Queen dan King serta beberapa Akazaya 9 dengan sangat mudah, hal tersebut tidak bisa jadi acuan karena mereka semua sedang di kondisi luka-luka akibat pertempuran di Onigashima. Satu-satunya peristiwa yang bisa kita jadikan acuan yang lebih valid adalah ketika Green Bull mampu mengalahkan Edward Weevil, seorang mantan Shichibukai. Green Bull memakan buah iblis Mori Nomi atau Woods Fruit. Buah iblis Logia ini membuat Green Bull bisa menciptakan, mengendalikan, dan mengubah tubuhnya menjadi tumbuhan. Dalam pertarungan, biasanya Green Bull akan menggunakan tentakel berupa akar kayu untuk menyerang, menahan, dan bahkan menyerap nutrisi dari musuhnya. Akibatnya, musuhnya akan kehabisan tenaga dan terlalu lemah untuk melanjutkan pertarungan. Selain itu, Green Bull juga biasanya mengubah tubuhnya menjadi manusia pohon raksasa. Bentuk ini akan dikombinasikan dengan teknik Kinniku Mori, membuat Green Bull menciptakan tangan-tangan raksasa yang terbuat dari akar pohon. Uniknya, dengan buah iblis ini, Green Bull tidak membutuhkan makanan untuk tetap hidup. Hal ini terbukti Green Bull tetap sehat walaupun tidak makan selama 3 tahun. Hal ini dikarenakan tubuh Green Bull yang sudah bertransformasi menjadi tumbuhan sepenuhnya, membuat Green Bull hanya butuh air dan sinar matahari untuk bertahan hidup. Selain itu, karena Green Bull berubah menjadi tumbuhan yang bersifat padat, serangan tanpa haki tetap bisa menembus tubuh Green Bull walaupun tidak melukai secara langsung. Green Bull akan tetap pulih dari serangan non haki
apapun dengan cara tumbuh kembali, Green Bull akan keluar dari tanah seperti tanaman pada umumnya. Keunikannya nggak cuma itu, Green Bull bahkan bisa mengubah lingkungannya yang super tandus kayak udon hanya dengan menyentuhnya. Dari sisi transportasi, Green Bull akan menumbuhkan bunga dari tubuhnya. Bunga tersebut bisa digunakan sebagai baling-baling yang membuat Green Bull bisa terbang. Terakhir, untuk kelemahannya, Green Bull sangat lemah terhadap api, yaitu kelemahan alami dari tumbuhan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Green Bull biasanya menggunakan teknik bernama Bokarin. Teknik ini membuat tubuhnya lebih tahan terhadap api. Untuk hakinya sendiri, Green Bull memiliki Bushoshoku dan Kenbunshoku Haki. Bushoshoku Haki terlihat ketika Green Bull berhasil mengeraskan akar-akar tumbuhannya. Sedangkan untuk Kenbunshoku Haki terlihat ketika dia bisa merasakan kehadiran Shanks. Padahal lokasi Shanks sangat jauh dari Wano. Nah, itu dia kekuatan dari seluruh Fleet Admiral dan Admiral yang ada di Angkatan Laut. Untuk Vice Admiral, Rear Admiral, dan Komandan Angkatan Laut lainnya akan gue bahas di part berikutnya ya. Nah, coba komen dong Admiral favorit kalian. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.